Oke, baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya akan informasikan dahulu sebentar. Oke, kalau channel kita nanti tembus di angka 2000 subscriber saja channel ini tembus, nanti saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi bagi yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan menjadi berkah untuk kita bersama-sama. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Yang menonton channel ini, saya meyakinkan ada masalah sama pinjaman online. Oke, karena sudah mengklik, dengan cara mengklik itulah saya sudah tahu Anda bermasalah sama pinjaman online. Setidaknya hutang Anda minimal 200.000 ataupun 300.000 Anda mempunyai pinjaman online di aplikasi. Oke, apa itu ilegal ataupun legal sama saja. Kenapa? Oke teman-teman, kalau masalah pinjaman online ilegal ataupun legal resmi OJK, kalau saya pribadi tidak pernah membeda-bedakannya. Karena bagi saya pinjaman online yang legal ilegal sama saja. Oke, dari tenornya, dari dendanya, dari penagihannya, dari cara penagihannya, bahkan yang lebih parah itu yang legal resmi OJK, karena mereka merasa mereka dinaungi hukum ataupun dijamin sama OJK, mereka semena-mena cara penagihannya. Mengancam seperti akan selik OJK Anda akan rusak, bayar checking Anda tidak bisa lagi berhubungan. Nama Anda akan kami setorkan ke OJK, habis itu mengancam ingin menyebarkan data. Sangat-sangat luar biasa cara penagihan yang tidak ada otaknya. Jadi mungkin teman-teman yang sangat pengalaman di sini, mungkin yang lebih merawat dari lebih 3 aplikasi, saya yakinkan, mereka sangat tahu cara penagihan pinjol yang legal dan ilegal itu hampir sama saja, bahkan lebih baik meminjal ilegal, bahkan seperti itu. Karena kita sudah tahu resikonya kalau seandainya kita galbay di pinjaman ilegal, ya sudah selesai, tidak ada yang namanya selik OJK ataupun apapun itu, tidak ada. Tetapi yang legal atau resmi OJK ini resikonya sangat besar. Mereka mengancam selik kita akan langsung diajukan ke OJK, nama kita akan langsung disetorkan karena kita baru telat 2 hari 3 hari. Pokoknya secara penagihannya itu tidak bisa kita katakan secara manusiawi. Bahkan mereka akan menyebarkan data, mengedit foto-foto, habis itu menagih keluar kotak darurat. Itu sudah tidak manusiawi teman-teman, sudah cara-cara yang dilanggar sama OJK. Sudah aturan OJK sudah dikatakan tidak boleh cara penagihan yang keluar kontak darurat ataupun mengancam, mengintimidasi para nasabah atau nasabah-nasabah yang belum mampu membayar. Karena sudah diatur teman-teman, kalau seandainya kita tidak mampu bayar di 90 hari, jatuh tempo 90 hari kita tidak mampu bayar, mereka sudah digadaikan ke asuransi. Asuransi, mereka sudah mengasuransikan uang mereka itu teman-teman. Saya yakinkan para pinjol itu tidak sebodoh yang kita bayangkan. Mereka pasti mengasuransikan perusahaan mereka. Karena kita tidak tahu, mereka juga tidak tahu watak yang mereka berikan uang atau pinjaman ini belum tentu 100% akan membayar. Jadi resikonya sangat besar. Dengan resiko itulah mereka pasti mengasuransikan. Karena OJK mewajibkan semua pinjol mengasuransikan. Kalau andainya terjadi galbay, para nasabah terjadi galbay, numpuk galbaynya sudah menggunung, mereka akan digantikan mungkin separuh ataupun 50%, kita tidak tahu. Mereka sudah ada jaminannya dari asuransi. Jadi teman-teman yang terjadi galbay, kenapa? Apakah hutang kita bisa dikatakan lunas? Memang benar. Kalau seandainya bisa dilunaskan, memang seharusnya dilunaskan sama asuransinya. Karena OJK sudah mewajibkan seluruh pinjol itu ada asuransinya, supaya kalau seandainya terjadi banyak galbay ataupun kredit macet, bisa di-cover dulu sama asuransinya. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Yang kita harus pelajari di sini teman-teman, harus kita dengarkan atau peringatkan cara penagihan itu, cara menghadapinya. Karena resikonya lah pasti datangnya ke masyarakat juga. Resiko gilanya, resiko stresnya itu lari ke masyarakat. Karena masyarakat dengan tidak ada penghasilan yang lebih, pasti mereka larinya ke pinjaman online. Tidak menutup kemungkinan mereka meminjam cuma 500.000, 1 juta untuk beli beras di rumah, untuk beli minyak goreng ataupun bayar token. Kita tidak tahu. Karena kebutuhan masyarakat sangat banyak sekarang. Semuanya semuanya sudah membayar. Apapun kerjaan mereka, saya katakan tidak mencukupi. Walaupun gaji Anda 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta pun mungkin saya katakan tidak cukup. Karena kebutuhan masyarakat itu semakin lama semakin meningkat teman-teman. Bayangkan
Setiap hari kita harus ada aja yang mau dibeli. Lebih dari 50.000 bahkan 100.000 itu tidak cukup untuk sehari-hari, oke? Jadi wajar kalau masyarakat itu larinya ke pinjaman online. Cara itulah yang membuat orang gampang meminjam uang. Tetapi dengan dampaknya orang tidak mengerti. Literasi keuangannya tidak tahu, oke? Banyak orang yang meminjam cuma meminjam, tidak tahu denda, bunganya, yang penting uang cair. Yang penting kita bisa betul-betul terpenuhi hari ini. Tetapi tidak bisa dibayangkan kalau seandainya sudah terjadi jatuh tempo, mereka akan digertak, diancam, diintimidasi. Banyak yang tidak kuat, oke? Seperti itu, takutnya seperti itu. Kalau seandainya kuat mental, ya sudah tidak apa-apa, oke? Seperti itu. Jadi mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kuatkan mental teman-teman berhadapan sama pinjaman online, oke? Ini saja. Kalau seandainya baru menemukan, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu menjadi berkah dan Anda mendapatkan giveaway sebesar 1 juta dari saya, oke? Ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.